Ayah kembali merasakan seperti saat awal dikenalkan Kirana oleh Gusti, hingga Kirana tinggal bersama mereka. Gambaran hidup yang dia pikir sempurna. Mereka saling belajar menerima satu sama lain. Namun belum sempat bahagia itu seutuhnya. Semuanya tak seindah yang terbayang setelah kemunculan mantan istri Gusti yang menyebalkan. Meski tanpa ada Sheila, tidak akan ada anak semanis Kirana. Ayah tak akan mempermasalahkan masa lalu Gusti, jika saja semuanya sadar batasan. Hanya saja sikap ambisius Sheila yang membuat semuanya tak bisa sejalan. Ayah melongok jam dinding. Sepertinya baru saja dia mengisi pot-pot dengan media tanam, namun jam kepulangan Kirana sebentar lagi. Ayah meletakkan sendok semen dan melepas sarung tangannya. Meletakkan begitu saja dengan perlengkapan berkebunnya karena harus bersiap menjemput Kirana. Tas kecil disilangkan di bahunya. Ayah mengendara motornya menuju ke sekolah Kirana. Rasanya seperti menemukan dunia baru, berkendara di pagi menjelang siang saat hari kerja tak pernah dilakukannya. Bahkan dia tak pernah tahu dunia luar di jam itu kecuali saat akhir pekan. Itu pun jika dia ingin pergi keluar. Karena ayah lebih sering menghabiskan waktunya di rumah saat libur kerja. "Mama!" Kirana berseru girang dari dalam lobi sekolah saat namanya dipanggil. Di sekolah Kirana tak bisa sembarang orang menjemput. Jika ada orang yang tiba-tiba datang menjemput, pihak sekolah akan mengkonfirmasi pada orang tua atau walinya. Sekalipun pada waktu itu Sheila yang akan menjemput Kirana, pihak sekolah menghubungi Gusti. Ayah menggandeng Kirana ke tempat parkir motor yang hanya terdapat beberapa unit saja. Selebihnya kendaraan roda 4 memenuhi tempat parkir. Untunglah Kirana tak pernah protes meski dijemput dengan motor matik lawas. Anak itu asik saja menyapa teman-temannya yang ada di balik kaca mobil yang terbuka. Saling melambaikan tangan sebelum pulang. "Itu temanku, Ma." Kirana mengenalkan temannya yang tadi disapanya. "Namanya siapa?" "Namanya Queen." Ayah membulatkan bibirnya sembari memakaikan helm Kirana, lalu memakaikan jaketnya. "Jalan-jalan ya, Ki?" Kirana manggut-manggut menanggapi ajakannya. Meski ayah tidak menyebut tujuannya. Dari sekolah Kirana, ayah mengambil jalan melewati pusat kuliner di tengah kota. Kirana girang bukan main saat ayah mengajak turun dan membeli jajanan kaki lima. Anak itu tak pernah canggung padanya sejak awal bertemu. Mungkin juga Kirana belum bisa membedakan mana ibu sambung dan aman ibu kandung. Kirana tak sungkan menunjuk semua makanan yang diinginkannya. Akhirnya uang jajan dari Gusti berfungsi juga. Setelah sebelumnya Kirana memakainya untuk membeli pot-pot dan media tanam juga perlengkapan berkebun lainnya. Di taman kota tidak jauh dari pusat kuliner ayah mengajak Kirana kembali menghentikan kendaraan. Jam 10 lewat, hanya beberapa saja pengunjung. Sepi sehingga Kirana puas bermain semua wahana permainan. Ayah mengabadikan kebersamaan mereka dalam album di galeri handphonenya. "Ki, mainnya udahan dulu. Makan dulu." Kirana berlari mendekati ayah yang duduk di tempat duduk tidak jauh dari ayunan. Ayah mengeluarkan keripik kentang untuk Kirana. "Suka nggak main di sini?" Kirana mengangguk. "Suka," sahutnya. "Mama libur selamanya? Setiap hari kita main di sini, dong?" "Nggak setiap hari. Hari ini Kirana kan pulang awal. Besok-besok kalau Kirana pulang sore, nggak bisa main ke sini. Mainnya hari Minggu. Hari Minggu nggak ke rumah Uti?" tanya Kirana. "Nggak setiap hari Minggu ke rumah Uti, sayang. Ke rumah Utinya kalau ayah ngajak ke sana." Kirana kembali mengangguk-angguk sembari mengunyah keripik kentang. "Kenapa ayah nggak libur selamanya seperti mama?" tanya Kirana dengan polos. "Jangan, dong. Nanti kalau ayah libur selamanya kita nggak bisa jajan lagi. Nanti minta uang Uti." Ayah terkekeh mendengar ide Kirana. Tahu saja Kirana kalau Utinya yang sering menjadi donatur ayahnya. Tak ada kesulitan yang dibiarkan dilewati Gusti, melainkan ibu mertuanya yang selalu membantu. "Hei!" Ayah tertegun mendengar suara orang yang memanggilnya. Suara yang masih begitu dikenalnya. Refleks dia merapatkan Kirana yang duduk di sampingnya. "Ngapain kamu di sini?" tanya ayah. Sikap ketusnya bentuk pertahanan diri jika dia tidak menyukai pertemuan mereka. "Janjian sama orang yang mau tukar tambah mobil," sahut Randy sembari duduk di tempat duduk bulat berbahan beton yang ada di sisi ayah. "Libur kamu?" Randy bertanya seolah tak pernah ada masalah di antara mereka. "Ya," sahut ayah singkat. "Anakmu?" "Ya." Randy tersenyum miring. "Kamu kenapa gugup, Aku nggak akan jahatin kamu," ujarnya. Namun ayah tak menyahut. Dia memang gugup karena bertemu Randy selalu saja tidak bisa menguasai diri untuk tidak mengingat masa beberapa bulan lalu. "Aku sudah terima kalau memang kita nggak ditakdirkan bersama. Asal kamu bahagia dengan suamimu. Sudah cukup. Aku nggak akan ganggu kamu lagi. Dan sepertinya begitu."
Aku juga minta maaf untuk semuanya. Kalau memang kita tidak ditakdirkan menjadi teman hidup, masih bisa kan menjadi teman saja? Ujar pria itu lagi. Gak bisa. Aku punya suami. Ayah menjawab serta-merta. Randy pun terkekeh mendengar jawaban ketus ayah. Lalu perhatiannya tertuju pada Kirana. Adek, namanya siapa? Tanyanya menyapa Kirana. Kirana, Om. Kirana menyahut tanpa segan. Apalagi Randy yang ayah tahu pria penyayang. Mungkin celahnya cuma satu, membohongi ayah hingga rencana mereka hancur berantakan. Aku sekarang bisnis jual beli mobil. Kalau nanti ayah butuh untuk antar jemput catering, bisa aku carikan yang cocok. Terima kasih. Suamiku sudah ada kendaraan. Sahut ayah. Randy masih saja menyebutnya ayah dan ibu untuk menyebut kedua orang tuanya. Salam untuk mereka. Kapan-kapan aku main ke rumah. Ujar Randy. Buat apa lagi? Randy melengkungkan bibirnya. Kamu kenapa ngegas terus? Iya, aku salah. Aku sudah minta maaf. Toh kamu juga sudah menemukan kebahagiaan dengan orang baru, kan? Nasibku justru sebaliknya. Aku kehilangan semuanya. Kehilangan kamu, kehilangan pekerjaanku. Aku juga ceraikan Camilla. Dan memulai semuanya dari awal. Ya, memang semuanya salahku. Seharusnya aku terus terang ke kamu. Tapi aku gak punya nyali karena takut kehilangan kamu. Meski akhirnya tetap kehilangan. Dan harus aku sadari, mungkin kita memang tidak berjodoh. Ungkapnya. Ayah menarik nafas. Randy terlihat seperti Randy yang dulu dikenalnya. Bukan Randy yang belakangan lalu dia temui. Pria itu tampak melihat handphonenya. Aku duluan, orangnya sudah datang. Pamitnya sambil beranjak. Ayah mengangguk pelan tanpa menyahut. Ditatapnya Randy yang menjauh menuju keluar pintu taman. Mungkin Randy mengetahui keberadaannya karena motornya ada di luar taman. Om yang tadi siapa, Ma? Teman Mama. Sahut ayah. Ayo kita pulang. Ajaknya kemudian. Ayah mengemasi sampah makanan dan memasukkannya ke tempat sampah. Lalu mengajak ayah keluar dari taman. Menyusul Randy yang sudah lebih dulu keluar. Di luar pintu taman yang teduh karena pepohonan, ayah mendapati Randy tampak bersalaman dengan seseorang. Mereka bertegur sapa lalu duduk di depan warung kecil penjual minuman. Pria yang tidak asing itu mengangguk menyapa ayah. Rupanya Randy membuat janji dengan Genta. Mungkin Genta yang akan menukar mobilnya dengan mobil Randy. Ayah hanya mengangguk sembari membunyikan klakson saat meninggalkan tempat parkir. Meski kenal dia tidak terlalu dekat dengan teman Gusti. Semoga saja Genta pikiran Genta tidak sampai menduga-duga melihatnya keluar dari taman hampir bersamaan karena dua pria itu tidak saling kenal sebelumnya. Nasib Randy mungkin sudah berubah. Tapi rasanya tidak terlalu buruk. Randy masih bisa berbisnis. Dia juga bukan orang bodoh. Ayah masih ingat insiden saat Randy ditampar ayah angkatnya yang mengancam akan mengakhiri karir Randy. Dan sepertinya hal itu benar terjadi. Sebelum tiba di rumah, ayah mampir ke toko yang menjual keperluan pertanian memberi bibit sayuran dan juga pupuknya. Dia harus sibuk agar tidak sempat memikirkan hal yang tidak perlu dipikirkan. Ayah merogoh handphone yang berdering di tasnya. Sementara tangan kanannya menggandeng Kirana keluar dari toko. Mas Gusti? Gumamnya. Gusti menelponnya di sela makan siang. Meski sekedar bertanya kabar dan keberadaannya. Ya sudah. Kalau sudah selesai pulang. Iya, Mas. Ayah menyahut. Dia memasukkan handphonenya ke dalam tas lalu mengajak Kirana pulang ke rumah. Bab ke-101. Tadi ketemuan sama siapa di taman? Prang. Spatula di tangan ayah terlepas dari tangan. Dia seperti pencuri yang tertangkap basah. Pertanyaan Gusti terlalu mengejutkannya. Dari mana Gusti tahu pertemuannya dengan Randy di taman? Kirana? Tidak mungkin. Anak itu ketiduran saat bermain tadi. Dan sampai Gusti pulang baru saja dia belum bangun. Dari Genta rasanya pun tidak mungkin. Genta datang belakangan dan tidak melihatnya duduk bersama Randy. Genta tak pernah tahu hubungannya dengan Randy di masa lalu karena mereka pun tak saling kenal. Dari Randy sendiri? Apa Randy yang menemui Gusti? Tapi mungkinkah ucapan Randy yang mengatakan sudah berdamai dengan keadaan hanya omong kosong? Mas tahu dari mana? Randy? Tanya ayah. Bukan. Bukan? Berarti dari Genta? Apa mungkin Genta tahu semua tentang Gusti juga termasuk tentangnya? Ayah baru ingat tentang kasus Camilla. Mungkin Genta pernah bertemu dengan Randy berkaitan dengan kasus itu. Pak Genta yang bilang? Tukas ayah. Gusti tak menyahut. Melainkan mendekat lalu memungut spatula yang masih tergeletak di lantai. Sikapnya tenang tapi membuat ayah ciut. Bahkan di saat dia ngotot ingin tetap bekerja,
Meski mungkin tidak suka, sikap Gusti tidak terlihat semenakutkan ini. Bukan Genta, jawab Gusti tepat di depan wajah ayah. Masih ada kepentingan yang mengharuskan kamu bertemu dia? Urusan apa lagi? Tanya Gusti. Ayah gugup untuk menjawabnya. Aku tahu, menghapus perasaan itu nggak semudah membalik telapak tangan. Aku tidak bisa memaksa kamu buru-buru untuk mencintaiku sebagai suami kamu. Tapi apa maksud pengakuanmu waktu di hotel malam itu? Hanya untuk menyenangkanku saja? Lanjut Gusti. Ayah semakin tertunduk mendengar ucapan Gusti. Aku kamu. Hal yang tak biasa diucapkan Gusti. Dan hal itu justru membuat ayah berpikir jika Gusti benar-benar marah tanpa memberi jeda untuknya memberi penjelasan. Aku sudah katakan berapa kali, tidak apa-apa kalau kamu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tapi tolong jangan memberi celah untuk orang lain masuk ke dalam pernikahan kita. Kamu pikir saya main-main dengan pernikahan ini meskipun semuanya tanpa direncanakan? Ayah tersentak saat tiba-tiba Gusti mendekapnya. Aku tahu aku tidak sempurna. Katakan apa yang harus aku perbaiki. Tolong jangan diam-diam kamu curang di belakangku. Ujar Gusti setelah beberapa saat memeluknya. Ayah serasa sesak nafas dekapan Gusti yang sangat erat. Ucapannya bukan lagi tegas, tapi terdengar mengiba. Ayah semakin tidak mengerti suaminya sedang marah atau ketakutan. Sesak, Mas. Ujarnya karena Gusti tak kunjung melonggarkan pelukannya. Pelukan Gusti melonggar. Melepaskan ayah hingga dia merasa leluasa menghirup udara. Namun dia justru terbengong-bengong melihat kedua mata Gusti yang memerah, bahkan berair. Gusti, pria berbadan tinggi tegap itu ternyata sanggup mengeluarkan air mata. Demi apa? Ayah mengambil gelas, diisinya dengan air putih lalu diberikannya pada Gusti yang baru pulang kerja. Baju seragam bahkan masih menempel di baju. Diusapnya mata yang berembun setelah Gusti meminum air putih yang diambilkannya. Apa kamu masih memiliki keinginan untuk kembali pada laki-laki itu? Gusti kembali bertanya. Seharusnya Mas tanya dulu bagaimana bisa aku bertemu dia. Jangan main tuding begitu. Sahut ayah sambil membereskan perabot bekas masak yang tadi hendak dicucinya. Aku nggak sengaja ketemu dia. Dia kebetulan ada janji ketemu orang yang mau tukar tambah mobilnya. Dan orang itu ternyata Pak Genta. Aku kan juga nggak nyangka bakalan ketemu Randy di sana. Boro-boro janjian. Cicit ayah. Mas overthinking duluan. Nggak ngasih kesempatan aku ngomong. Mukanya tuh dikondisikan. Aku nggak suka kalau Mas marah-marah begitu tanpa sebab yang jelas. Lanjutnya sambil menggosok panci. Rasa segan karena melihat sikap Gusti tadi seolah ikut terguyur air yang mengalir dari keran. Aku cuma ngobrol seperlunya sama dia. Dia minta maaf sama aku. Dia bilang gak akan ganggu aku lagi. Ayah merasakan lengan Gusti yang melingkar di pinggangnya. Mas gak sanggup kalau kamu meninggalkan Mas. Ayah menghela nafas. Gusti memang aneh. Dia laki-laki, tampan, uangnya ada, baik pengertian, mau-maunya jadi budak cinta. Ayah pun membalik badan menghadap Gusti. Seharusnya aku yang bilang seperti itu, Mas. Aku nggak ada kelebihan untuk bisa dikagumi laki-laki. Tapi Mas Gusti, sekali kedip yakinlah Mbak Sheila, Mbak Laundry, atas siapa saja pasti klepek-klepek. Ujar ayah. Selain Sheila, pemilik laundry tempat mereka berlangganan terang-terangan menunjukkan rasa sukanya pada Gusti. Entah di luaran sana. Ayah tak pernah mencari tahu. Pandangannya masih terlalu sempit untuk mengetahui pergaulan Gusti di luar. Siapa yang ngasih tahu Mas Gusti kalau aku ketemu Randy di taman? Tanya ayah. Ada? Kamu nggak perlu tahu. Jadi Mas lebih percaya orang lain. Marah-marah dulu baru mau dengar aku ngomong. Kok malah jadi kamu yang marah-marah? Aku kesal sama Mas Gusti. Datang-datang marah nggak jelas. Bukannya ditanya dulu. Dek, kamu tadi kemana sama Kirana? Gak usah dicecar, aku juga bakalan ngomong kalau tadi ketemu Randy. Tapi Mas udah masang muka nyermin duluan. Aku bukan istri kayak Mbak Sheila, Mas. Ujar ayah kesal. Kok ke Sheila lagi? Iya. Mas pasti mikir ketakutan aku bakalan kayak Mbak Sheila, kan? Dengerin ya, Mas. Aku nggak sama dengan Mbak Sheila. Mbak Sheila mungkin sikapnya lebih dewasa dari aku. Dia lebih cantik, karirnya bagus, lebih bisa membawa diri. Sedang aku nggak ada apa-apanya dibanding dia. Dan aku nggak punya keinginan main hati apalagi sampai selingkuh seperti dia. Tegas ayah. Dia pun kembali menghadap wastafel untuk melanjutkan mencuci perabotan. Yang mau sama aku juga siapa, Mas? Gak ada lagi mungkin yang mau sabar ngadepin aku selain ayah sama Mas Gusti. Gumam ayah sembari menata perabotan yang sudah bersih di rak. Namun Gusti tak menyahut meski mungkin mendengarnya. Kurang gimana lagi sih, Mas? Aku disuruh di rumah ya sudah nurut di rumah. Baru keluar bentar udah dicurigain. Memangnya aku harus diam di rumah terus?
Ayah kembali berkata sambil membersihkan kompor dari sisa minyak. Nggak kurang, Dek. Mas yang banyak kurangnya. Ayah kembali menghela nafas. Aku nggak mungkin kemana-mana. Selain aku yang sudah kamu nodai, ada Kirana yang sudah terlanjur dekat sama aku. Ujarnya dengan nada bicara yang Mars sedikit kesal. Kok nodai? Kita sudah menikah. Kalau kita ninu-ninu itu ibadah, Dek. Bukan menodai. Sanggah Gusti. Rasa ingin marah karena cemburu menguap entah kemana mendengar celotehan konyol ayah. Sama aja, Mas, intinya aku sudah kamu buka segelnya. Kalau kemarin aku pingin nyerah itu bukan karena aku mau nyari yang lain. Tapi mantan istri Mas Gusti tuh yang nyebelin. Memangnya di dunia ini nggak ada laki-laki single sampai harus banget ngerecokin laki-laki yang sudah punya istri? Nggak usah bawa-bawa dia lagi, Dek. Sahut Gusti. Makanya Mas nggak usah nyamain aku sama dia. Dari pagi tadi Mas sudah curiga aku minum pil buat nunda hamil. Karena Mas pernah punya pengalaman seperti itu sama Mbak Sheila. Pulang-pulang curiga aku ketemuan sama Randy. Aku ayah Sofia, Mas. Bukan Sheila. Balas ayah semakin kesal karena kekhawatiran Gusti yang berlebihan. Mas kan tanya, Dek. Kalau tanya mukanya nggak usah tegang gitu kayak mau makan orang. Memang iya Mas mau makan orang. Makan kamu. Gusti menyahut sambil mengangkat ayah dan menggendongnya ke kamar. Ayah memekik karena terkejut. Tapi bisa apa dia selain pasrah? Bab ke-102. Mas, Kirana ketok-ketok pintu. Ayah hendak mengangkat tubuhnya, namun kedua lengan Gusti terlalu berat untuk disingkirkan. Sementara Gusti hanya menjawab dengan deheman dengan mata yang masih terpejam. Bahkan semakin erat mengekangnya. Mas, udah mau maghrib. Kirana ketok-ketok pintu. Ayah mengeraskan suaranya saat ketukan pintu kamar kembali terdengar. Ayah merasakan lengan Gusti yang menindih punggungnya melonggar. Dia pun menyingkir dari badan Gusti yang dijadikan alas untuk terlelap beberapa saat setelah bertukar keringat. Diambilnya pakaian yang bercecer di lantai, lalu masuk ke kamar mandi. Kendati ketukan pintu masih terdengar berulang-ulang. Ayah memilih membersihkan diri lebih dulu sebelum membukakan pintu kamar. Saat dua keluar kamar mandi tempat tidur, tampak kosong hanya selimut yang dibiarkan begitu saja tanpa dirapikan. Ayah keluar dari kamar itu dan melihat Gusti tengah berada di kamar mandi belakang. Mungkin sedang menyiapkan air mandi untuk Kirana. Biar aku yang urus Kirana. Mas mandi dulu sana. Keburu maghrib. Kirana mau mandi air dingin. Sahut Gusti seraya meninggalkan bak yang sudah penuh. Kirana masih terbiasa mandi berendam dalam bak. Anaknya mana? Tadi ke depan. Jawab Gusti sambil berlalu ke kamar. Wajahnya lesu khas bangun tidur. Mungkin kecapekan efek menanam kecambah. Udah gelap kenapa dibiarin ke depan sih, Mas? Ayah keluar mencari Kirana. Anak itu tampak di depan rumah. Bermain dengan pot-pot dan media tanam yang belum selesai dibereskan. Ki, mandi dulu. Mainnya udahan. Ayah itu pun meletakkan sendok seman yang dipegangnya. Lalu masuk ke dalam rumah. Kirana tak punya teman sebaya di kampung itu. Harinya dihabiskan bersama orang-orang dewasa di rumah. Mungkin membosankan baginya. Terkadang anak itu sibuk sendiri bermain di depan rumah. Jangan lama-lama mandinya. Sudah sore. Ya, Ma? Kirana menyahut lalu masuk ke kamar mandi. Ayah kembali masuk ke kamarnya untuk mengeringkan rambut sembari menunggu Kirana selesai mandi. Melihat handphone Gusti tergeletak di meja, dia tergelitik untuk mencari tahu siapa biang onar yang melapor pada Gusti meski masalah tadi sudah selesai diranjang. Jika bukan Genta atau Randy lalu siapa? Sandi yang bukan rahasia lagi dengan mudah membantu ayah membuka handphone Gusti. Ditelitinya satu persatu pesan yang masuk. Sangat mudah karena isi pesan Gusti hanya beberapa nomor saja. Nomor tanpa ID dibukanya. Sebuah foto yang dikirim oleh nomor tanpa identitas di handphone Gusti. Dia pun mencari tahu siapa pemilik nomor itu. Sayang fotonya tidak dikenalnya, hanya foto seorang perempuan dari samping. Ayah lekas menyalin nomor itu ke handphonenya. Belum sempat menyimpannya, ayah menyadari keberadaan seseorang yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya. Dia melirik dari kaca cermin. Wajah Gusti tampak datar seperti biasa. Meski Gusti tak pernah melarang ayah membuka handphonenya, tetap saja keberadaan Gusti yang tiba-tiba membuatnya terkejut. Ini siapa, Mas? Tanya ayah sebelum Gusti bersuara atau menegurnya. Telepon saja kalau kamu mau tahu. Jawab Gusti. Apa susahnya menjawab? Mas juga nggak tahu. Mas nggak tahu? Kenapa percaya begitu saja dengan orang ini? Itu benar kamu, kan? Iya benar. Tapi nggak seharusnya Mas lebih percaya orang lain dulu sebelum tanya ke aku. Apalagi Mas ngaku nggak kenal orangnya. Infonya valid. Kamu sendiri mengakui. Mas juga tanya ke kamu malah marah-marah. Karena Mas nuduh aku.
Gusti menarik nafas lalu membuangnya kasar. Mas terlalu ketakutan kalau kamu akan mencurangi Mas. Akunya dengan suara rendah. Kalau aku mau begitu ngapain bawa Kirana? Mas kalau cemburu kira-kira, dong. Mana bisa, Dek? Kamu sama dia pernah ada hubungan? Sekarang kalau aku balik, Mas ketemu Mbak Sheila diam-diam. Mas nggak pernah ketemu Sheila diam-diam selain yang pernah Mas bilang ke kamu waktu itu. Itu juga bukan karena apa-apa. Tapi mengingatkan dia. Pangkas Gusti. Lalu ini siapa? Aku curiga ini Mbak Sheila. Dan diam-diam kalian masih saling berhubungan. Tukas Ayah. Cek saja, Ayah. Kamu tautkan sekalian ke handphonemu biar kamu tahu aktivitasku. Sahut Gusti terdengar kembali kesal. Ayah mendengus. Gusti sepertinya sedang sensitif. Mudah sekali tersulut emosinya. Apa salahnya mencurigai nomor tak dikenal itu? Padahal belum sejam mereka memadu kasih. Ayah seketika itu memanggil nomor yang mengirim foto ke nomor Gusti. Halo, maaf ini siapa? Orang di seberang menyahut. Saya Ayah, istrinya Gusti. Seharusnya saya yang tanya ini siapa? Anda yang mengirim pesan ke suami saya siang tadi, bukan? Tunggu. Pesan apa, ya? Apaan provokatif untuk mengacau rumah tangga kami? Maaf, saya tidak paham maksud Anda. Saya tidak kenal Gusti apalagi istrinya. Berkelit rupanya kamu. Saya tahu kamu mantan istri yang gagal move on, kan? Ngaco Anda. Mantan istri siapa maksudnya? Saya punya suami dan saya tidak pernah bercerai. Suami saya pemilik minimarket dan depo air minum ABC. Silakan ke perumahan Mega Mendung nomor 10 kalau Anda ingin membuktikannya. Selamat sore. Panggilan ditutup oleh penerima. Ayah semakin penasaran oleh orang yang mengirim pesan, namun mengaku tidak kenal Gusti. Dia pun meletakkan handphone itu di meja. Sepertinya Gusti tidak berniat mencari tahu siapa pengirim pesan itu. Bukan tidak mungkin Gusti akan menelan mentah-mentah jika kejadian serupa akan terulang lagi. Mas minta maaf, gak seharusnya tadi tiba-tiba menghakimi kamu. Ucap Gusti. Sesaat kemudian perhatian Ayah kembali beralih ke handphone Gusti. Saat sebuah pesan masuk, dia gegas mengambil sebelum si empunya mengambilnya. Maaf, handphone saya tadi dipinjam teman. Saya sudah telusuri riwayatnya. Tapi ini sama sekali tidak ada urusan dengan saya. Siakan menjadi urusan Anda dengan orang yang namanya Bunga Mawarni. Barangkali Anda kenal. Ayah mengernyit setelah membaca pesan dari orang yang ada di teleponnya. Bunga Mawarni. Gumamnya. Apa Bu Mawar, tetangga sebelahnya? Demi apa? Iri melihat rumah keharmonisan mereka tanpa tahu badai yang berusaha mereka halau? Atau iri dengan kendaraan baru yang sempat disinggung Bu Mawar hasil dari gade SK-nya Gusti? Atau iri saat melihat sikap manis Gusti pagi tadi yang menciumnya dan diam-diam Bu Mawar mengintip dari teras rumahnya? Karena suami tetangganya itu jarang terlihat di rumah. Mas, kayaknya ini Bu Mawar, deh. Ujar Ayah. Gusti tak menyahut. Entah enggan menanggapi atau sedang berusaha menahan geram setelah tahu pelakunya tetangga sebelahnya yang terlihat ramah untuk membungkus sikap julidnya. Kalau ya sepertinya kita harus tanya sama dia, Mas. Apa maksudnya? Coba, mau bikin kisru rumah tangga orang? Ya, nanti habis dari masjid kita tanya ke rumahnya. Gusti menjawab lalu pamit ke masjid setelah mendengar azan. Ayah pun mengikuti di belakangnya. Dia memanggil Kirana agar segera berhenti mandi. Menunggu Gusti terlalu lama. Bisa jadi Gusti akan sampai Isya di masjid seperti biasanya. Ayah mengganti baju Kirana sambil membatin kesal. Benar-benar ternyata kelakuan tetangga sebelahnya. Ayah menunggu beberapa lama. Namun tak ada tanda-tanda Gusti pulang. Paling-paling ngobrol dengan ayahnya sembari menunggu Isya. Dia ke kamar mengambil handphone Gusti dan handphonenya. Kirana di rumah dulu, ya? Mama mau ke rumah sebelah. Ikut, Ma. Jangan. Mama mau ngobrol urusan orang dewasa. Kirana main HP Mama di rumah. Sebentar. Gak lama. Ayah membetikkan handphonenya setelah membuka tayangan video kesukaan anak sambungnya. Ditinggalkannya Kirana ke rumah sebelah. Ayah mengetuk pintu pagar untuk memanggil pemiliknya. Namun yang keluar dari rumah dan membukakan pintu anak Bu Mawar. Mama ada? Tanya Ayah. Ada, Tante, tapi Mama lagi berantem sama Papa. Sahut anak perempuan berusia 10 tahun itu pelan. Ayah pun mendesah kasar. Dia pamit kembali ke rumah dengan menahan rasa kesal. Entah berantem model apa Bu Mawar dan suaminya. Tidak terdengar suara orang bertengkar dari depan rumah. Dari mana, Dek? Suara Gusti dari arah berlawanan menyapa. Tumben Gusti ke masjid jalan kaki. Dari rumah Bu Mawar, Mas. Tapi kata anaknya Bu Mawar lagi berantem sama Pak Mawar. Jawab Ayah sambil menunggu Gusti di pintu pagar. Bab ke-103.
Bu Mawar kok bisa tahu nomor Mas Gusti? Tanya ayah saat mereka duduk di sofa menemani Kirana yang sedang belajar menggambar. Di masyarakat itu ada namanya grup warga, Dek. Semua warga di sini wajib ikut grup RT. Nomor Mas Gusti kan ada di grup itu juga. Biarpun nggak aktif, cuma nyimak informasi yang penting-penting saja. Ayah mengangguk-angguk. Mungkin ayahnya pun ikut tergabung. Tapi dia tak pernah tahu hal itu. Terus ngapain Bu Mawar ngirimin Mas foto yang gak jelas maksudnya itu? Mau bikin ribut tetangganya? Ujar ayah yang masih kesal dengan tetangga samping rumah Gusti. Jangan-jangan Bu Mawar suka tuh sama Mas Gusti. Perasaan ganjen banget tingkahnya kalau Mas lagi di depan. Lanjutnya. Memang iya. Wuhup. Ayah tersedak kuaci yang sedang dikunyahnya. Gusti terang-terangan mengakui Bu Mawar suka, emang pernah nembak? Atau jangan-jangan Bu Mawar pernah ditembak juga sama Gusti? Secara duda 3 tahun, lediar sama mantan istrinya lagi. Ayah meneguk air putih setelah batuknya reda. Kok Mas tahu? Jangan bilang Mas pernah. Pernah apa? Pernah punya misi jati pebinor. Ngawur. Sambar Gusti. Terus dari mana Mas tahu? Bu Mawar pernah ngomong Mas Gusti. Gusti justru terkekeh mendengarnya. Namun tak lekas menjawab melainkan kembali menatap handphonenya. Ayah selalu saja penasaran setiap kali membahas hal demikian. Meski ujungnya pasti akan berdebat. Tapi dia ingin tahu siapa saja di kampung itu para penggemar duda satu anak pada masa itu. Kok malah ketawa? Aku nanya, Mas. Nanya buat apa? Ya mau tahu. Jadi gimana ceritanya Mas kok tahu Bu Mawar suka sama Mas? Jangan-jangan Mas juga suka lagi sama Bu Mawar? Ngawur lagi. Bantah Gusti. Terus gimana? Naku, enggak. Gusti terkekeh saat ayah mendesaknya. Kamu memang suka cari-cari masalah ya, Dek? Ya siapa tahu dulu Mas Gusti sama Bu Mawar. Apa? Sudzon? Gusti menyentil dahi ayah. Makanya kasih tahu biar gak sudzon. Gusti beranjak dari sofa alih-alih menanggapi rasa ingin tahu ayah. Sengaja banget mau buat penasaran. Ayah pun mengekor Gusti yang berjalan keluar rumah. Mengambil paralon-paralon yang dibelinya beberapa hari lalu membawanya ke teras rumah. Pembicaraan tentang Bu Mawar pun mengambang begitu saja. Mau ngapain malam-malam, Mas? Bikin mainan buat kamu. Jawab Gusti. Ambilkan solder di laci dapur, Dak. Titahnya kemudian sambil mengeluarkan peralatan dari dalam kantong plastik. Malam-malam Gusti baru akan menyibukkan diri membuat mainan untuknya. Padahal beli jati pun ada. Tapi Gusti suka ribet memilih membuat sendiri. Ayah pergi ke dapur mengambil benda yang dimonta Gusti di laci dapur. Salah satu laci yang isinya peralatan kunci-kunci dan banyak lagi lainnya. Dia pun mengambil salah satunya lalu membawanya ke depan. Nih, Mas. Ini apa? Solder, Dek. Ini taspen. Solder yang ada kabelnya. Ayah mengambil kembali benda itu. Taspen, solder, benda-benda yang asing untuknya. Dia pun mencari benda berkabel di dalam laci. Lalu membawanya ke depan. Ma, udah selesai. Seru Kirana saat ayah melintas di ruang tengah. Udah, beresin pewarnanya. Masukkan ke kotaknya lagi, ya. Mejanya dilipat lagi. Mama mau kemana? Ke teras. Kirana lekas membereskan peralatan menggambarnya. Sementara ayah mengantar solder ke depan. Menanam sayuran di rumah hanya sekedar mengisi waktu luang. Modalnya bahkan bisa untuk membeli sayuran untuk stok beberapa minggu. Tapi ayah tak punya kegiatan apapun setelah Gusti pergi kerja dan Kirana sekolah. Rumahnya tidak terlalu luas untuk dibereskan berjam-jam. Mas, Bu Mawar kok bisa suka sama Mas Gusti? Astagfirullahaladzim. Masih bahas yang itu juga? Gusti menggeleng sambil menghela nafas. Bu Mawar dulu sering caper di belakang rumah. Senamlah, jemur baju sambil pamar semangka. Mancing-mancing biar mau main ke rumahnya ngajak karaokean. Kesepian mungkin, suaminya sering keluar kota. Akhirnya belakang rumah Mas tutup pakai atap biar nggak kelihatan dari balkon rumahnya. Ungkap Gusti setelah ia mendesaknya berulang-ulang. Mas nggak mau? Bu Mawar kan bohai. Kamu pikir Mas cowok apaan? Gusti menarik pipi ayah yang terus-terusan memancingnya. Ayah kembali tergelak. Mas kayaknya pede banget ya disukai istri orang. Gusti mendesah pelan. Meteran di tangannya pun diletakkan. Jeti maunya gimana? Jujur salah. Nggak ngaku dipaksa jawab. Tawa ayah kembali terlepas melihat wajah Gusti yang masam. Padahal jika Gusti benar-benar marah, dia tak berkutik, boro-boro menyahut. Mas nggak risih. Nyaman-nyaman aja diganjenin istri orang. Memangnya harus gimana? Biarin aja yang penting nggak ditanggapi. Jawab Gusti sambil kembali meraih meteran.
Di tengah Gusti sibuk mengukur paralon, ayah hanya duduk diam mengamati. Apa yang suaminya tidak bisa, pekerjaan rumah bisa, membetulkan mesin motor bisa. Bahkan tangannya tampak begitu terampil dengan peralatan yang dipegangnya. Gusti multi skill, berbanding terbalik dengannya skillnya setengah-setengah. Mas Gusti kok mau nikah sama aku? Celetuk ayah. Pertanyaan yang lain gak ada. Sahut Gusti. Ayah pun terkekeh. Ayah menoleh ke arah pintu pagar yang dibuka. Ayahnya datang ke rumah. Meski tinggal berdekatan, ayahnya jarang berkunjung ke rumah. Hanya ibunya yang sesekali datang, biasanya mengantar makanan. Nduk, kamu ditunggu ibu? Katanya mau bantu bikin kue. Ayah baru ingat jika malam ini dia diminta ibunya membantu membuat kue pesanan salah satu instansi untuk keperluan seminar esok pagi. Jumlahnya pun tidak sedikit. Tampaknya nama ibunya semakin kondang meski hanya promosi dari mulut ke mulut. Ayah mengajak Kirana ke rumah ibunya. Anak itu pasti akan mengikuti kemana dia pergi. Kirana seperti buntut yang tidak mau ketinggalan. Sedangkan ayahnya tinggal di rumah menemani Gusti. Ata menyempatkan membuat kopi untuk mereka sebelum pergi ke rumah ibunya untuk teman ngobrol. Kebetulan sekali tampak Bu Mawar duduk sendirian di teras rumahnya. Ayah meminta Kirana ke rumah ibunya lebih dulu. Dia mengamati Kirana sampai masuk ke dalam rumah ibunya lalu membelok ke rumah Bu Mawar. Permisi, Bu Mawar? Ada apa Mbak Ayah? Mau tanya maksud Bu Mawar mengirim foto ke Mas Gusti tadi siang apa? Ya, pakai nomor teman ibu. Kaptionnya itu loh, mau bikin huru hara saya sama Mas Gusti. Niat saya kan cuma nolong Mas Gusti. Nolong? Nolong apa, Bu Mawar? Nolong nyalain kompor tetangga? Sayangnya nggak mempan ya, Bu Mawar. Jadi sebaiknya nggak usah lagi deh Bu Mawar ngurusin rumah tangga tetangganya. Urusin rumah tangga ibu sendiri. Ibu duta kemasyarakatan, kan? Sampai nyuruh-nyuruh saya untuk ikutan gabung organisasi ibu-ibu di lingkungan ini? Harusnya ibu kasih contoh yang baik. Bukan jadi kompor. Kasihan Mas Gusti kalau Mbak Ayah masih berhubungan dengan mantan calon suami Mbak Ayah. Ibu kan gak tahu saya ngapain sama Randy. Gak usah repot-repot ngasih tahu suami saya juga bakal cerita sendiri ke suami saya. Mana pakai nomor orang lain lagi? Kenapa gak pakai nomor Bu Mawar sendiri? Ayah, ada apa? Suara ibu terdengar memanggil dari luar pagar. Ayah pun meninggalkan Bu Mawar di teras rumah tetangganya itu. Bi Mawar resetuh, Bu, masa dia ngirim foto ke Mas Gusti pakai nomor temannya? Mana ayah kira tadi mantan istrinya Mas Gusti? Ayah mengadu sepanjang jalan ke rumah ibunya. Foto apa? Tadi aku nggak sengaja ketemu Randy waktu ngajak Kirana main. Bu Mawar lihat mungkin. Nggak tahulah apa maksudnya. Mawarki nggak usah kamu urusi. Capek nanti kamu kalau ngurusi mulutnya. Yang penting kamu jaga rumah tanggamu sama Gusti. Sahut ibunya. Meski baru 2 tahun, mungkin ibunya sudah paham karakter tetangganya. Tadi Randy kirim pesan ke ayahmu. Katanya besok mau main ke sini. Ayah menoleh. Randy ngecat ayah? Tanyanya. Iya. Ayah pikir Randy hanya asal ngomong ternyata benar mau datang ke rumah sampai izin ayahnya lebih dulu. Randy nggak ganggu kamu kan, ayah? Tanya ibu kemudian setelah mereka tiba di dapur. Ayah menggelang. Randy mungkin sudah benar-benar tidak akan mengganggunya lagi. Meski pernah terselip rasa kasihan, tapi sekarang dia sudah jadi istri Gusti. Waktu pun tak mungkin diputar ulang. Kamu belum isi juga, ayah? Ayah kembali menggelang. Belum, Bu. Sahutnya. Menikah lalu memiliki anak. Seolah rangkaian yang tertuntut untuk secepatnya terjadi beruntun. 3 bulan bukan rentan waktu yang lama untuk menunggu kehamilan. Masih banyak orang di luar sana yang bertahun-tahun menunggu dan mereka masih bisa menikmati hidup tanpa terbebani tuntutan memiliki anak. Kamu nggak menundanya, kan? Perkiraan ibunya Apir sama dengan Gusti. Enggak, Bu, memang belum waktunya dikasih hamil. Jawab ayah sambil menimbang tepung. Mungkin ibu dan ayahnya sudah tidak sabar menimang cucu. Sedekat apapun, Kirana memang bukan cucu kandung. Meski ibunya menyayangi anak itu sepenuh hati. Bab ke-104. Sheila menghilang terbitlah Bu Mawar. Jika pada Sheila terkadang masih ada rasa sungkan karena dia ibu kandung Kirana. Tapi Bu Mawar bukan siapa-siapa. Pantas kalau bertemu Gusti gelagatnya kayak minta digaruk. Rupanya Bu Mawar sudah lama pingin digarukin Gusti. Selama di rumah itu Gusti menduda dan tinggal sendirian. Bu Mawar kesepian, jadilah coba-coba menggoda. Ayah bahkan baru sadar, selain CCTV yang dipasang Gusti, ada CCTV tetangga yang memantau kondisi rumahnya. Ada banget tetangga model begitu. Nggak bisa lihat tetangga senang. Untung saja kayak freezer kalau sama orang lain. Ayah bahkan baru tahu Gusti banyak bicara,
bisa melihat Gusti tertawa setelah mereka tinggal satu rumah. "Mas, panggilin tukang sayur. Cabai habis, nih." Ayah yang sedang sibuk berseru pada Gusti saat dengar bunyi tukang sayur lewat. "Berhenti di depan itu. Mau beli cabai sama apa? Biar Mas belikan." Ayah meletakkan cangkir-cangkir berisi teh panas itu ke meja makan. "Ayah aja yang beli. Nanti ketemu Bu Mawar lagi di tukang sayur." Ayah mengambil dompet belanjanya di laci dapur. "Beli tauge ya, Dek?" ujar Gusti. Ayah mengiyakan sambil berlalu dari dapur. Khawatir tukang sayurnya pergi sementara dia butuh belanja untuk masak pagi itu. "Tumben belanja, Neng? Kemana aja nggak pernah kelihatan?" Tukang sayur menyapa Ayah. Dia selalu belanja ke pasar dan sesekali belanja di tukang sayur yang lewat depan rumah yang juga langganan ibunya kalau sedang malas ke pasar. "Bertapa, Bang?" sahut Ayah sambil memilih cabai yang bergantungan terbungkus plastik. "Cabai berapa, Bang?" 5.000. "Hah? Mahal amat? Emang lagi naik, Neng? Udah 3 hari harga cabai meroket." Ayah milih-milih cabai yang satu plastik isinya cuma berapa biji. Dia mengambil 2 plastik meski harganya sedang meroket seperti kata tukang sayur. Dia memang tidak update harga sayuran sejak seminggu yang lalu setelah terakhir kali ke pasar. "Tempe mana, Bang?" tanya Ayah sembari melongok ke dalam gerobak. Karena dagangan tukang sayur pagi itu masih penuh. Ayah mengambil tahu tempe yang berjajar di dalam gerobak. Bersamaan dengan datangnya pembeli baru. Dialah Bu Mawar, tetangga sebelah rumahnya yang datang untuk berbelanja. Mungkin style pakaian Bu Mawar memang seperti itu. Hot pants dan kaos ketat terkadang crop top menjadi pakaian sehari-hari di rumah. Mata lelaki mana yang tidak akan melotot melihat Bu Mawar yang badinya seperti gitar Spanyol. Mbak Bunga!" Tukang sayur menyapa Bunga Mawar. "Pesanan saya mana, Bang?" tanya Bu Mawar. "Ini, Mbak. Mau nambah apa lagi?" Sebuah kantong plastik diberikan oleh tukang sayur. Sementara Ayah masih sibuk memilih sayuran. Sekian banyak sayuran bergantungan justru membuatnya bingung akan memasak apa pagi itu. Untung saja weekend, dia tidak terlalu terburu-buru menyiapkan sarapan. "Mbak Ayah sekarang nggak kerja? Perasaan tiap pagi santai di rumah?" Bu Mawar menyapa seperti biasa. "Nggak kerja, Bu, udah habis kontrak. Terus nganggur. Nggak nyari kerja lagi. Nggak enak nggak nyari uang sendiri, Mbak. Asal setoran lancar enak aja ya, Neng." Tukang sayur menimpali. "Tetap aja nggak enak. Mau beli apa-apa harus minta suami. Saya nggak usah minta udah dikasih duluan, Bu." Ayah menyahut ucapan Bu Mawar sambil mencabut plastik berisi tauge. Wajah Bu Mawar mendadak masam. "Yang banyak, Neng, biar cepat jadi." Ayah terkekeh mendengar candaan tukang sayur. Dia pun meminta tukang sayur menghitung belanjaannya. "Di tempat saya ada lowongan kalau mau kerja, Mbak," ujar Bu Mawar. "Kerja di mana, Bu Mawar?" sahut Ayah menanggapi. "SPG Kosmetik. Enak kerjanya, Mbak. Nggak capek. Daripada di rumah. Suami kerja kita diam di rumah. Kayak kata dalam tempurung. Nanti suami di luar bertingkah kita nggak tahu apa-apa." Ayah tersenyum miring. "Suami Bu Mawar begitu?" ujarnya sambil mengulurkan uang untuk membayar belanjaan. "Mbak Bunga jangan jadi provokator, dong." Tukang sayur ternyata telaten juga menanggapi ucapan ibu-ibu yang sedang belanja. Ayah menenteng belanjaannya kembali ke dalam rumah. Di depan rumah Gusti terlihat sedang mengutak-atik motor setelah Ayah mengeluhkan kondisi motornya saat menjemput Kirana kemarin. "Harus ke bengkel ini, Dek." Gusti meletakkan kunci di lantai hingga menimbulkan bunyi. Kelihatannya frustasi setelah sejak pagi tadi berkutat dengan kunci-kunci. "Tukar tambah yang baru aja," cetus suaminya kemudian. "Emang udah nggak bisa lagi, Mas?" "Bisa. Tapi daripada nanti kamu ngeluh lagi." Motor Ayah memang keluaran lama. Mungkin sejak dia masih sekolah. Ayahnya membelikan motor baru yang lebih besar, namun Ayah enggan memakainya. Dan memilih motor lamanya. "Emang ini kalau dijual aku berapa, Mas?" tanya Ayah. 2 juta mungkin." Sembarangan. "Masa ya 2 juta? Nggak usah dijual kalau gitu. Benerin aja." "Dibenerin juga habisnya banyak, Dek. Nanti ada yang rusak lagi benerin lagi. Daripada beli baru. Uangnya lebih banyak lagi, Mas." Jawab Ayah. Bisa-bisa tabungannya habis buat beli motor baru. "Jual saja, ya. Beli yang baru." Gusti kembali berseru saat Ayah hendak masuk ke rumah. Ayah pun kembali membalik badan.
Gusti sepertinya sengaja meledeknya yang sayang melepas motor lamanya. Karena membeli motor baru bukan kebutuhan yang mendesak. Asal masih bisa jalan akan tetap dipakainya. Seharian pamit ke warung setelah mengantar motor ke bengkel, hingga sore hari Gusti tak kunjung pulang. Mungkin warungnya ramai di akhir pekan. Seperti biasa 2 hari di akhir pekan lebih banyak pengunjung daripada di hari kerja. Sementara ayah menyibukkan diri mengurus tanaman sayur yang baru mulai tumbuh sore itu. Kesibukan baru untuk mengisi waktu luang. Dia lebih memilih sayuran daripada tanaman hias. Tanaman hias di rumah itu sudah banyak dan Gusti yang mengurusnya. Bukan hanya dirinya, Kirana pun mulai suka dengan kegiatan baru itu. Akhir pekan mereka sekarang pun tidak lagi direcoki ibunya Kirana yang ingin bertemu anaknya. Shelley seolah tak ada rasa rindu yang benar-benar pada anaknya. Padahal ayah yang bukan ibu kandungnya bisa merasa kesepian saat tidak ada celotehan anak itu di rumah selama Kirana liburan di rumah ibu mertuanya. Nanti ini jadi sayur ya, Ma? Iya. Nanti tumbuh daun sawi, kangkung, selada. Ayah menjeda ucapannya saat mendengar seseorang menyapanya. Dia menoleh ke arah pintu pagar dan mendapati pria di depan pintu. Ya, Mas? Benar ini rumah Pak Gustian, Mbak? Ya, ada apa, ya? Mau ngantar motor, Mbak? Ayah mengernyit. Laki-laki yang berseragam kerja sebuah dealer motor itu rupanya datang dengan mobil yang membawa sebuah skuter matic warna merah. Motor siapa, Mas? Tanya ayah. Atas nama Pak Gusti. Sebentar saya konfirmasi suami saya dulu. Ayah masuk ke dalam rumah mencari handphonenya, lalu menelpon Gusti yang mungkin sedang di warung. Dan terkonfirmasi motor itu benar pesanan Gusti. Gusti mampir ke dealer sebelum ke warung. Gusti sedang tidak bercanda pagi tadi. Tapi sejak kapan memangnya suaminya suka bercanda? Mas pulang sekarang. Suara Gusti mengakhiri panggilan ayah, bab ke-105. Motor kan belum penting-penting banget, Mas Tian. Tadi katanya masih bisa dibenerin. Sama saja, Dek. Daripada nanti Mas lagi di kantor tiba-tiba ada telepon, Mas iki piye? Motore mogok di sekolahan. Ayah terkekeh saat Gusti menirukan suaranya yang mengadu saat motornya susah dihidupkan. Akhirnya dia bisa pulang setelah dibantu oleh satpam sekolah. Tapi kan sayang uangnya bisa-bisa buat yang lain. Boros sih. Itu beli cash apa kredit? Tanya ayah kemudian. Gusti menunjukkan faktur pembelian kendaraan di salah satu dealer. Suaminya pasti memakai uang tabungan untuk membeli motor itu. Padahal uang seharga itu gede banget untuk ayah. Tapi Gusti seolah tanpa banyak pertimbangan mengambil untuk membayar motor. Ayah balikin tabungannya pakai uang yang dari sepupunya Mas Gusti, ya? Ujar ayah. Karena sempat terlontar celetukan jika dia akan membeli motor dengan uang kaget dari saudara-saudara Gusti. Gak usah. Simpan kamu saja. Bantah Gusti. Ayah menghela nafas. Ya sudah. Nanti kalau Mas butuh bilang aja. Ujarnya. Lalu dia pun masuk ke dalam rumah. Sementara Gusti mengajak Kirana menjajal motor yang baru turun dari dealer. Kirana lebih girang dari saat ada mobil baru. Anak itu memang lebih suka naik motor ayah daripada harus membanceng motor besar sang ayah, apalagi dengan warnanya yang merah. Ayah meninggalkan rumah setelah Gusti pergi. Dia mau menyambangi rumah ibunya setelah seharian di rumah saja. Sore ini ibunya sudah berpesan agar dia tidak masak. Sesekali ibu ayah ingin mengajak mereka makan bersama di rumah. Mbak! Ayah menoleh saat Bu Mawar yang masih memakai seragam kerja dan wajah bermakeup memanggilnya. Apalagi yang akan dibahas tetangga sebelahnya itu. Sebenarnya ayah enggan meladeni, tapi langkahnya terhenti juga. Heran dia, Bu Mawar sebenarnya cantik, badannya juga bagus. Hampir mirip-mirip dengan Sheila, meski lebih cantik mantan istri Gusti. Sayangnya tetangganya itu selalu ingin tahu urusan orang, sehingga luntur kesan berkelasnya. Motornya baru, tadi yang dipakai Mas Gusti? Iya. Kenapa, Bu Mawar? Beli cash atau kredit? Kredit. Bu Mawar mencebik. Beli mobil baru cash, beli motor kredit? Emang kenapa? Yang bayarkan suami saya. Bukan ibu? Iya, sih. Tapi Mbak Ayah tahu nggak kalau punya mobil itu harus siap uang bensin lebih banyak. Biaya perawatan belum lagi kalau ganti onderdil. Bayar pajaknya gede. Puyeng kalau nggak ada uang lebih. Mas Gusti kayaknya baru ini punya mobil, kan? Saya nggak tahu, Bu. Yang tahu Mas Gusti. Suami saya juga udah tahu soal begituan. Di kampung truknya 5. Jawab ayah yang sukses membuat Bu Mawar terperangah. Mungkin orang kampung itu tidak tahu siapa Gusti selain dengan pekerjaan sekarang. Padahal yang dia sebutkan tadi juga truk milik ibu mertuanya. Masa? Bu Mawar seolah tak percaya. Ya, emang keluarga Mas Gusti orang ada ya, Mbak? Kalau nggak ada mana mungkin ibu mertua saya beli mobil cash. Bu Mawar kemarin nggak lihat waktu keluarga Mas Gusti ke rumah ibu saya?
Dah ya, Bu, saya mau ke rumah ibu minta lauk. Sahut ayah. Bu Mawar kembali mencebik. Katanya suaminya kaya, lauk aja minta. Ayah mengabaikan ucapan Bu Mawar yang samar-samar terdengar saat dia meninggalkan tetangganya. Lucu juga bikin panas tetangga samping rumahnya. Hidup Bu Mawar sepertinya ada yang kurang kalau tidak julid ke tetangga. Topik motor baru kembali dibahas ibunya yang rupanya sudah melihat saat kendaraan itu diturunkan. Kamu beli motor baru, ayah? Mas Gusti yang beli. Kamu yang minta. Jangan banyak menuntut ayah. Ingat gaji suamimu. Kalian kan juga harus punya tabungan. Biar hari tuanya bisa lebih tenang. Belum lagi nanti kalau punya anak. Apa juga kata mertuamu nanti? Baru dibelikan mobil baru, sekarang motor baru. Motor lama kan masih bisa dipakai kalau cuma untuk jemput sekolah. Ibu bertanya diiringi panjang lebar penuturannya. Mas Gusti yang beli, Bu, ayah juga nggak tahu tiba-tiba ada orang dealer datang ke rumah. Katanya motor ayah mau dijual aja habis dibenerin. Jawab ayah. Memangnya motormu rusak? Iya, lagi di bengkel. Ayah minta benerin malah Mas Gusti beli baru. Katanya yang itu mau dijual. Jelas ayah sambil membantu membalik tempe goreng di wajan. Jangan dijual. Itu motor kenangan. Ujar ibu. Motor lama itu memang banyak kenangan. Dari untuk mengantar ayah ke sekolah dan dipakai ayahnya berangkat kerja setiap harinya. Kendaraan satu-satunya yang mereka punya waktu itu. Kalau nggak dipakai biar di sini saja. Nanti biar ibu pakai kalau ada perlu ke pasar. Ayah mengiyakan. Padahal kemana-mana ibunya selalu diantar ayahnya. Ayah, Gusti itu suami yang gemati. Kamu juga harus demikian. Kamu hati-hati, laki-laki seperti Gusti itu pasti banyak yang menginginkan. Termasuk samping rumahmu itu. Meskipun tidak kaya raya, tapi Gusti pengertian. Kamu gak minta dia sudah ngerti sendiri. Kamu pun juga harus belajar PK. Mana yang disuka dan tidak disukai. Karena Gusti orang yang gak banyak bicara, lebih susah untuk dipahami. Lain dengan orang yang mau terus terang. Ayah kembali mengiyakan. Rupanya ibunya juga sudah tahu soal tetangga sebelah rumahnya. Jangan-jangan Pak Mawar pun sudah tahu. Makanya sering ribut. Kirana mana? Kok nggak diajak ke sini? Tanya ibu kemudian. Lagi muter-muter nyoba motor baru sama Mas Gusti. Jawab ayah. Dia pun membantu membersihkan sayur. Ibunya tidak pernah membuat menu aneh-aneh jika menantunya akan makan di rumah. Merebus sayuran dan menggoreng lauk ditambah sambal. Itu sudah cukup membuat Gusti makan dengan lahap. Karena sambal buatan ibunya juara. Tapi kali ini di oven ada ayam utuh yang sedang dipanggang. Setelah seminggu penuh sibuk dengan pesanan, ibunya menyempatkan memasak untuk makan bersama. Panggil suamimu dulu sana. Siapa tahu sudah pulang. Sebentar lagi ayahmu selesai mandi kita makan sama-sama. Gak nunggu malam saja, Bu? Ayahmu keburu lapar. Jawab ibu. Karena kebiasaan ayah makan sore sepulang dari kios. Ayah meletakkan piring berisi tempe goreng lalu keluar rumah. Di depan pintu dia melihat Kirana datang berlarian. Ayah mana, Ki? Tanyanya. Lagi bantuin tante sebelah rumah. Jawab Kirana. Tante sebelah rumah? Ayah mengernyit. Ayah bergegas keluar rumah. Tante sebelah rumah yang dimaksud Kirana sudah pasti Bunga Mawar. Karena sebelah rumah yang lain rumah Bude Titin. Bantu apa Gusti di rumah Bunga Mawar? Ayah melihat Gusti keluar dari rumah Bu Mawar. Ayah mendengus melihatnya. Dia sengaja menunggu suaminya yang tengah berjalan ke rumah ibunya. Mas barusan ngapain di rumah Bu Mawar? Tanya ayah dengan nada yang terdengar tidak nyaman di telinga. Bantu narik mobilnya dari got. Tadi Bu Mawar mau ngeluarin mobilnya bablas masuk got depan rumahnya. Jelas Gusti. Emang suaminya nggak ada? Cecar ayah sambil mengekor Gusti yang amus ke dalam rumah. Kalau ada suaminya nggak mungkin minta tolong Mas, Dek. Gitu. Kalau nggak ada suaminya minta tolong bantuin yang lain mau? Mulai ngawur. Sahut Gusti. Kalau Mas bantu narik mobil dari got, kenapa datangnya dari dalam rumah? Kan nggak jadi pergi. Mobilnya penyok nabrak pagar rumahnya Pak Gilang. Jadinya dimasukin garasi lagi. Garasi di mana? Dalam pagar, kan? Ada apa Ti, ayah? Ibu ayah menimpali saat pembicaraan mereka bawa sampai ke dapur. Ayah cemburu, Bu. Gusti yang menyahut. Ibu ayah justru tertawa kecil mendengarnya. Bab ke-106. Mbak, tadi Mas Gusti habis dari sini. Ayah yang masih kesal menghentikan langkahnya mendengar ucapan Bu Mawar yang entah akan kemana mengeluarkan motor dari garasi rumahnya. Kebetulan Pak Mawar baru datang dari bepergian. Dan berhenti di depan pintu pagar rumah. Suami Bu Mawar itu turun membuka pintu pagar lebih lebar untuk memasukkan motornya. Pak Mawar! Suami Bu Mawar yang baru melepas helmnya menoleh.
Pria 35 tahunan itu tampak mengernyit. Tolong kasih tahu istrinya. Sudah punya suami jangan keganjinan menggoda suami orang. Maksudnya apa, Mbak? Bu Mawar ini suka menggoda suami saya. Ayah mengadukan kelakuan Bu Mawar tanpa segan. Wanita yang sedang memegangi motornya itu pun gelagapan. Apalagi saat suaminya menatap tajam. Enggak. Bohong. Pak, istrinya Mas Gusti aja yang cemburuan. Suami bantu tetangga saja nggak boleh. Sahut Bu Mawar berkilah. Lah Bu Mawar ini sering ngintipin suami saya. Tadi Bu Mawar bilang apa sama saya? Mas Gusti habis dari rumah Bu Mawar, kan? Bohong. Pak, tadi Mama cuma minta tolong Mas Gusti buat naikin mobil. Naikin mobil gimana? Perhatian Pak Mawar justru tertuju pada masalah mobil. Tadi Mama ngeluarin mobil kebelabasan nabrak pagarnya Pak Gilang. Mama nggak bisa ngeluarinnya. Selip. Bu Mawar mengadu. Suami Bu Mawar pun menghela nafas kasar setelah melihat badi mobilnya penyok. Papan kan sudah bilang, kalau belum lancar nggak usah sok-sokan bawa mobil. Ngeluarin mobil aja nggak bisa. Gimana mau turun ke jalan? Jadi biaya lagi kan buat ke bengkel. Ayah meringis melihat Bu Mawar dimarahi suaminya. Dia pun bergegas pulang sebelum kena imbasnya. Meski dalam hati dia bersorak Bu Mawar kena semprot suaminya. Perang deh sana. Siapa suruh jadi orang ngeselin? Beberapa saat di dalam rumah, ayah mendengar suara gaduh di luar. Mungkin pertengkaran Bu Mawar dan suaminya masih berlangsung. Dia pun melongo keluar. Di gang depan rumah sebelah ada Pak Mawar, Bu Mawar, Pak Gilang dan Bu Gilang yang sepertinya baru pulang bepergian dengan mobil yang diparkir di depan rumah. Juga ayahnya dan suaminya yang baru pulang dari masjid. Pak Gilang berbicara dengan Pak Mawar. Sesekali Bu Mawar menanggapi. Suami dan ayahnya tampak menjadi pendengar. Ayah yang penasaran pun keluar dari rumah, namun hanya sampai pintu pagar. Makanya Pak Gilang, gotnya ditutup. Ujar Bu Mawar. Loh, Bu Mawar yang nggak bisa bawa mobil kok nyalahin got? Mas Gusti tiap hari ngeluarin mobil juga nggak pernah protes soal got. Sahut Bu Gilang yang protes karena pagar rumahnya rusak. Depan rumah Pak Gilang tampak berantakan karena tempat sampah yang isinya berserak. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bu Mawar, Pak Rudi. Saya minta pagar rumah saya dibetulkan. Ujar Bu Gilang. Suami Bu Mawar hanya bisa pasrah. Sementara istrinya masih mendumel. Mau tak mau Pak Mawar menyanggupi demi menjaga hubungan baik dengan tetangga. Meskipun harus mengeluarkan biaya. Ayah bergegas masuk setelah terjadi kesepakatan. Dan orang-orang yang berkumpul di depan rumah Pak Gilang itu bubar. Meski bertetangga, dia tidak terlalu mengenal tetangga depan yang rumahnya membentang sepanjang rumahnya dan rumah Bu Mawar. Mereka orang-orang sibuk yang hanya akan di rumah saat senja hari. Itu pun tidak pernah keluar setelah kendaraan mereka masuk. Hanya setiap akhir pekan terkadang tampak di depan rumah. Merapikan tanaman atau sekedar duduk di teras. Tadi ngapain di depan Rama-Rama, Mas? Tanya ayah pura-pura tidak tahu saat Gusti masuk ke rumah. Bu Gilang nggak terima pagar rumahnya rusak. Sahut Gusti sambil melepas sarungnya. Mas terlibat, dong. Terlibat bagaimana? Mas nggak tahu apa-apa. Lah tadi kan nolongin Bu Mawar ngeluarin mobilnya dari got. Cuma nolong. Yang nabrakan Bu Mawar. Jawab Gusti membantah. Makanya, Mas, lain kali nggak usah baik-baik amat sama tetangga. Kalau ada apa-apa bisa-bisa terlibat. Tahu tadi Bu Mawar disemprot suaminya gara-gara mobilnya rusak. Kalau cuma nolongin ya nggak apa-apa, Dek. Siapa tahu kita suatu saat butuh bantuan tetangga juga. Kalau mau dilibatkan, kita kan punya mulut untuk bicara. Kalau aku butuh minta tolong tetangga sebisanya nggak minta tolong Bu Mawar, Mas. Balas ayah. Tadi kan kamu ngomongnya menggeneralisir semua tetangga. Nggak hanya tetangga sebelah saja. Kamu masih kesal karena Mas tadi bantu Bu Mawar. Mas cuma bantu ngeluarin mobilnya yang selip. Kamu pikir ngapain sampai harus dipanjang-panjangin kesalnya? Kalau Mas mau ada main sama Bu Mawar, nggak mungkin Mas ceritakan semua sama kamu. Ujar Gusti yang tengah mengganti baju kokonya dengan kaos. Lalu memakai celana panjang. Tampaknya Gusti sedang membalas kekesalannya. Mas mau ke warung. Ada yang sakit nggak bisa masuk kerja. Pamitnya. Gusti keluar kamar setelah mengambil kunci motornya. Warung mungkin hanya tempat menyingkir karena gan berdebat lebih panjang. Gusti tak pernah suka mendebatkan sesuatu yang tidak akan ada ujungnya. Mas. Gusti urung menarik pintu depan saat ayah memanggilnya. Ada apa? Tanyanya. Mas cuma mau menghindar, kan? Gusti pun menarik nafas. Menghindari apa? Menghindari kamu? Mas nggak bisa menghindari kamu. Kamu sudah jadi bagian hidup Mas. Memangnya nggak boleh kalau ayah cemburu? Protes ayah kesal. Boleh.
Tapi jangan dijadikan bahan untuk berdebat terus-menerus. Kalau sudah tahu yang kamu tuduhkan itu nggak benar ya sudah. Selesai. Jawab Gusti. Aku cuma nggak suka Mas ngeladenin tetangga sebelah yang ganjen. Gusti kembali menghela nafas. Yang ngeladenin siapa, Dek? Mas cuma bantu sebagai tetangga. Gak mungkin kan kita lihat tetangga celaka lalu diam saja? Mas punya kamu, punya Kirana. Kalau nanti sewaktu-waktu kalian kesusahan di jalan dan gak ada yang mau bantu, gimana rasanya? Tapi Bu Mawar nanti nanggepinnya beda. Bukan urusan Mas. Jawab Gusti. Dah, Mas mau berangkat. Kasihan yang di warung kerepotan. Pamit Gusti sekali lagi. Aku ikut. Gusti menatap ayah sejenak. Istrinya yang sebentar marah sebentar merengek. Ambil jaketnya. Bilang dulu sama Ibu Kirana biar tidur di sana kalau kita pulang kemalaman. Jawabnya kemudian. Ayah mengambil jaket di dalam kamar. Juga dompet dan handphone. Sebelum pergi ke warung, dia ke rumah ibunya lebih dulu. Karena Kirana ada di sana. Dia pikir permasalahan sudah selesai setelah rapat singkat di jalan tadi. Rupanya keributan masih terjadi di rumah tetangga sebelahnya. Kali ini pertengkarannya di teras rumah terdengar sampai ke jalan. Karena teras rumah tetangga mepet ke jalan. Bahkan setelah ayah kembali dari rumah ibunya pun masih terdengar perdebatan mereka. Namun kali ini melibatkan suaminya yang tadi menunggunya di depan rumah. Lihat saja kalau ternyata Mas Gusti ada main sama istri saya. Silakan cari buktinya. Pak Rudi jangan asal menuduh. Mbak Ayah sendiri yang bilang kalau tadi Mas Gusti ke rumah saya. Gusti tampak tersenyum miring. Pak Rudi ada CCTV di rumah, kan? Cek saja kapan saya pernah ke rumah Pak Rudi. Saya tadi cuma bantu istri Pak Rudi naikin mobilnya yang masuk got. Sahutnya. Kerumunan pun kembali terjadi. Pak Gilang dan Bu Gilang keluar dari rumah mereka. Mungkin mendengar keributan di depan. Sepertinya Pak Rudi yang harus mendidik istri Bapak. Ajari berpakaian yang sopan kalau keluar rumah. Sengaja mau menggoda suami tetangga? Ujar Bu Gilang menyela. Wajah wanita seusia Bu Mawar itu terlihat tegas. Pak Rudi hanya bisa menatap Bu Mawar dengan marah yang sengaja ditahan. Lalu masuk ke dalam rumah disusul istrinya. Bu Gilang mendekat pada ayah. Hati-hati ya, Dek Ayah. Bu Rudi itu suka kegatelan kalau lihat suami orang yang kelihatan berduit. Tutur Bu Gilang setengah berbisik pada ayah. Ayah pun mengangguk mengiyakan. Ayo, Pak. Biarin aja mereka bertengkar. Awas kalau nggak mau ganti pagarnya. Bu Gilang mengajak suaminya pulang. Sementara ayah membuntuti Gusti yang mengajaknya untuk segera berangkat. Bab ke-107. Kedai benar-benar ramai malam ini. Seperti yang Gusti bilang, warungnya semakin ramai beberapa minggu belakangan. Rezeki setelah menikah karena ada istri yang harus dinafkahi. Kekurangan satu karyawan membuat kewalahan. Aku bantu ya, Mas. Gusti pasti tidak akan membiarkannya melayani pengunjung. Mengangkat pesanan dari dapur ke meja-meja pengunjung. Digeserlah Dika yang duduk di belakang kasir digantikan oleh ayah. Kalau capek atau ngantuk bilang ya, Dek. Ujar Gusti berpesan. Ayah mengangguk. Dia duduk diam di belakang meja kasir, karena tidak setiap saat ada yang membayar pesanan. Dia mulai membuka media sosialnya yang jarang sekali dibuka. Ayah bukan pengguna media sosial yang aktif. Hanya sesekali melihat postingan temannya. Sebuah video kesibukan kafe pun diunggahnya. Di tengah menerima pembayaran, tanpa sengaja penglihatannya menangkap dua orang yang sedang mencari tempat duduk. Lama tak terdengar kabar setelah ayah berhenti dari pekerjaan, rupanya hubungan Tisa dan Genta mengalami kemajuan. Mereka datang berkunjung ke kedai. Gerak-geriknya bukan lagi seperti teman. Ayah mengabaikan mereka saat seseorang datang hendak membayar pesanan. Hei! Ayah mendongak mendengar suara Tisa. Hei! Sahut ayah. Sama siapa? Tanya ayah pura-pura tidak tahu. Genta? Cie, udah sampai mana ngomong-ngomong? Tanya ayah kemudian. Tisa tak menyahut, melainkan menunjukkan cincin di jarinya. Senyumnya pun mengembang. Kapan undangannya? Tanya ayah lagi. Tunggu aja, lagi ngurus berkas. Sahut Tisa. Lancar ya, Tis? Tisa mengangguk. Kamu tiap hari di sini? Enggak. Kalau lagi mau. Jawab ayah. Mamamu gimana, Tis? Udah baik kan? Udah lebih baik. Kemarin sempat drop lagi waktu papaku datang. Ayah mengernyit. Tisa memang tak pernah cerita apapun soal keluarganya. Dia pikir papanya Tisa sudah meninggal. Mama sama papaku divorce. Kenangannya buruk, mungkin mama masih trauma. Ayah mengangguk-angguk pelan menanggapi penjelasan Tisa. Aku kesana dulu ya,
Tisa menunjuk meja di mana Genta duduk. Kapan-kapan main ke rumah, Tis? Oke? Tisa menyahut sambil beranjak. Ayah kembali duduk sendirian. Mengamati kursi-kursi yang tampak penuh, juga Gusti dan pegawainya yang lalu lalang membawa nota atau pesanan. Paling mentok Gusti mengizinkannya duduk di belakang meja. Sesaat kemudian kursi bar di depannya terisi. Gusti yang mungkin capek menjeda pekerjaannya sejenak dan duduk di depannya. Mau pesan, Mas? Pesan apa? Lemong ras iced tea. Pingin yang segar-segar. Oke? Apalagi? Bakmi goreng pakai cabai irisan. Dahi Gusti berkerut. Bakmi yang mana ini maksudnya? Tanyanya. Ayah pun terkekeh. Yang di depan bengkel mobil? Sahutnya menyebut tempat penjual bakmi langganan mereka yang tiap malam buka di depan sebuah bengkel. Sudah lapar lagi, tanya Gusti. Bukan lapar, tapi aroma bakmi selalu menari-nari setiap dia datang ke warung. Tunggu, ya. Gusti beranjak dari kursi bar di depan ayah menuju ke dapur. Tak berapa lama segelas es teh diletakkan di depan ayah oleh Gusti. Kunci motornya, Dek. Ujar Gusti dengan nada meminta. Di mana? Di laci bawah. Ayah membuka laci paling bawah. Beberapa kunci tersimpan di dalamnya. Mungkin laci itu memang tempat menyimpan kunci-kunci motor Gusti dan karyawannya. Menunggu membeli bakmi jangan disangka hitungan menit, tapi bisa sampai 1 jam. Sayangnya penjualnya tidak melayani delivery order. Bahkan tidak paham memakai gadget. Benar-benar tradisional. Hebatnya pembelinya tetap rela mengantri. Seperti Gusti misalnya, 1 jam pun ditunggu. Namun kali ini, setengah jam kemudian Gusti sudah kembali membawa sebuah kantong plastik. Ayah beranjak mengambil piring di dapur untuk alas makan dan juga sendok. Makan dulu sana, biar Mas yang jaga. Ujar Gustian sudah duduk di belakang meja kasir, lalu menyeruput es teh yang tergeletak di meja. Ayah duduk di kursi yang ada di belakang Gusti. Meski Gusti menyuruhnya makan di kamar. Mas, emang Bu Mawar suka godain Pak Gilang, ya? Celetuk ayah. Sudah, gak usah ngomong soal dia lagi. Keselak nanti kamu. Jawab Gusti. Ayah pun tidak lagi melanjutkan pembahasan soal tetangganya. Meski dia dibuat penasaran oleh Bu Gilang. Tetangga depan rumah yang asing baginya. Karena rumah tetangga depan rumahnya lebih sering tertutup sama seperti rumah Gusti dulu. Pak Gilang sama Bu Gilang kerja di mana sih, Mas? Tanya ayah. Pak Gilang manajer ban. Bu Gilangnya kurang tahu. Banyak Mbak Sheila bukan? Tanya ayah lagi. Bukan. Jawab Gusti sambil menggeser kursi lalu meletakkan gelas es teh milik ayah di meja di samping piring ayah. Dek, kamu tahu nggak kuncinya hidup tenang? Tahu. Gak usah bahas yang nggak perlu dibahas. Gak usah mencari tahu yang tidak penting untuk diketahui. Tapi aku sekedar mau tahu soal Pak Gilang dan Bu Gilang. Karena selama ini nggak tahu. Tapi nggak usah bawa-bawa Sheila. Tiba-tiba ingat aja, Mas. Udah lama nggak kedengar kabarnya. Dia benar nggak rindu sama Kirana? Nggak usah mikir soal itu. Nanti ujungnya kamu ngambek nggak jelas. Dia udah nggak datang ya sudah. Nggak usah bahas apalagi ditanyakan. Nanti kalau tiba-tiba muncul kamu repot lagi ngadepin dia. Nggak direcoki dia sudah lebih tenang, kan? Ayah mengangguk. Tapi sekarang ada Bu Mawar. Ribet banget punya tetangga macam dia. Dulu kamu nggak ribet. Kan nggak pernah gangguin aku, Mas. Sekarang dikit-dikit julid. Ayah mengambil gelasnya lalu menyeruput esnya. Memang orangnya seperti itu. Capek kalau sedikit-sedikit diladeni, Dek. Pembicaraan mereka terjeda saat Gusti menggerakkan kursinya karena harus melayani pengunjung yang akan membayar pesanan. Ayah pun urung melampiaskan rasa kesalnya. Sesaat kemudian kursi yang diduduki Gusti meluncur lagi mendekatinya. Kamu sudah bagus banget kalau lagi sama Kirana. Sabar, telaten, tidak meledak-ledak. Ujar Gusti. Ya nggak mungkin aku sama anak kecil meledak-ledak, Mas. Bisa nangis nanti anaknya. Jawab ayah lalu menyuapkan mie dengan topping irisan cabai dan suiran ayam. Ya sudah, Mas cosplay jadi anak kecil saja. Ayah kembali melirik Gusti. Gak jelas. Gumamnya dengan mulut penuh makanan. Gusti pun terkekeh. Ayah berhenti makan setelah beberapa suap. Perutnya masih kenyang karena makan di rumah ibunya sore tadi. Tapi aroma mie mendadak seolah melintas di depan hidungnya tadi. Gak dihabiskan? Tanya Gusti melihat mie yang masih tersisa lebih dari setengah. Kenyang. Esnya lagi, Mas. Minuman di gelasnya hampir setengahnya diseruput Gusti. Malam itu entah kenapa cukup gerah. Mungkin hujan akan turun. Jika hujan turun, pengunjung yang di outdoor sudah pasti kalang kabut.
Kalau hujan nanti gimana, Mas? Tanya ayah cemas saat suara gemuruh mulai terdengar. Gimana apanya? Gusti meletakkan satu gelas es teh yang masih penuh. Yang duduk di luar. Ya bubar. Jawab Gusti lagi. Rencana mau ngontrak sebelah. Nunggu yang menempati habis kontrak. Biar lebih lega. Jelas Gusti. Ayah tak menyahut. Isi kepala Gusti mungkin terlalu penuh. Pekerjaan kantor, bisnisnya yang baru mulai tumbuh, belum lagi memikirkan masalah rumah. Kamu gak perlu mikir macam-macam, Dek. Yang ada di pikiran Mas itu cuma bagaimana membuat kamu dan Kirana bahagia. Syukur-syukur bisa membahagiakan ibu dan ayah juga. Ujar Gusti seolah bisa membaca isi pikiran ayah.